واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Surat Al-Balad artinya negeri. Tapi judulnya di sini model manusia. Manusia itu dalam surat Al-Lail banyak modelnya. Inna sa'yakum lasyatta. Model kerjaan kalian ini macam-macam. Tapi kalau diringkas modelnya dua. Fujur, takwa. Baik, buruk. Nah, antum ini milih yang mana? Antum milihnya yang tengah-tengah ya. Milihnya yang STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Nah. Ayat 1 sampai 4. La uksimu artinya uksimu. Paham ya? La uksimu artinya uksimu. Lalu la-nya la apa? La itu artinya tidak. Uksimu artinya aku bersumpah. Padahal maksudnya uksimu. La uksimu biyaumil qiyamah. Nah ini la uksimu bihadzal balad. Coba antum kalau nanti ke Mesir jawab la wallahi. Maksudnya wallahi. Sampai hari ini gitu. La itu maksudnya enggak. La-nya itu menolak. Baru wallahi. La, wallahi. Ada tafsiran yang dipandang tidak kuat. La-nya itu la ziyadah, la tambahan. La uksimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah demi hari kiamat. Hari kiamat itu dalam Al-Baqarah, dalam Al-Fatihah bagian keberapa? Bagian ketiga. Allah, alam, akhirat. Jadi kuncinya ini. Allah, semesta, Rabbul Alamin, kemudian Yaumiddin. Kemudian Iyyaka na'budu. Baru terakhir. La uksimu bihadzal balad. Mana yang disebut hadzal balad? Karena turunnya di Mekah, maka dibilang hadzal balad. Negeri ini Mekah. Ayat yang kemarin apa? Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Apa baladil amin itu? Sampai hari ini masih tempat yang paling aman itu Mekah. Rabbij'al hadza baladan amina. Antum ke Jakarta jam segini keluar sendirian dipalakin kan. Yang kedua masuk Mesir. Udkhulu Misra insyaallah aminin. Zaman saya aman. Antum jalan gitu jam 2 malam, jam 9 aman. Zaman saya. Enggak tahu sekarang. Sudah mulai ada berantem, tawuran tuh. Mau kalau di Jakarta tetangga-tetangga beda gang tawuran, beda sekolah SMP ini lawan ini. Ya gitu. Ya. Jadi itu la uksimu bihadzal balad. Artinya negeri Mekah ini tempat yang istimewa. Gitu. Kenapa? Wa anta hillun halla yahillu. Dan engkau bertempat di negeri ini. Engkau Rasulullah Nabi Muhammad tinggal di negeri ini. Di Mekah. Ya itu. Ya Nabi lahir kemudian besar sampai umur berapa? Sampai umur 55 tahun, sampai umur seumur saya selama itu di Mekah.
baru umur 55 tahun hijrah ke Madinah. Di Madinah sebentar, 10 tahun. Jangan dibilang 10 tahun cepat, tapi Nabi persiapannya 13 tahun. 13 tahun menyampaikan Islam itu cuma dapat 40 orang. 13 tahun ya, 10 tahun, 3 tahun itu mandek. Lalu datang berita gembira dari Madinah. Ya. Apa? Tolong cari, mungkin ada yang dikatakan oleh Al-Quran salah. Itu yang penting. Ya. Sehingga hari ini banyak yang masuk Islam tuh gara-gara baru baca Quran. Jangan kan karena yang syariat gitu. Ya. Karena yang berita yang kita nggak ngerti loh. Kita nggak ngerti tentang alam, tentang langit, tentang ini. Dia meneliti, oh ternyata ada di sini. Ya, tapi kalau orang Kristen baca Alkitab lalu tidak sama. Kalau dia beda dengan Quran, diteliti mesti yang benar Quran gitu. Dan dia biasa debat dengan orang yang masih Kristen, dia mantan Kristen, malah sampaikan. Ya kalau antum nggak baca dari sekarang, nggak sanggup nanti. Ya, kalau antum masih kecil, ininya masih luas. Sudah antum hafalan saingan sama bapaknya, nggak hafal bapaknya. Ya, jangankan umur 50, umur 30 ke atas dah. Coba antum bersaing, bapaknya mau ngapali gitu. Sudah hafal Amai Tasa'alun tuh. Seminggu lagi lupa. Karena antum belum pernah tua jadi gitu. Saya di kuburan, Ustaz Azhari bapaknya sekali baca syair. Saya tanya, syair hafalan yang di mana? Yang di Bangil, yang di pesantren, bukan yang di Mesir. Kalau sudah agak tua itu tumpukannya nggak tahan. Jadi gitu. Ya. Kemudian wa walidin wa ma walad. Dan yang melahirkan dan yang dilahirkan. Nah itu. Nah di sini dibilang demi Nabi Adam dan cucu-cucunya. Demi manusia. Yang melahirkan Hawa apa Nabi Adam? Ya gitu. Jadi hukum alamnya, sunatullahnya, Hawa tidak mungkin lahir kecuali lewat Adam. Sehingga anaknya itu dinisbatkan ke Adam. Hanya orang Yahudi yang nisbatnya kepada ibunya. Kecuali Nabi Isa bin Maryam. Nah itu. Ya. Jadi di bangsa-bangsa ya, apalagi di Arab, disebutkan nama bapaknya. Antum nggak boleh. Abdullah bin ibunya nggak boleh. Kenapa? Ketika orang lahir itu ibunya jelas. Tapi ketika lahir bapaknya nggak jelas. Apalagi 7 orang ngaku bapaknya semua. Nah. Pernah terjadi di Jawa Timur. Semua yang pernah sama dia diakui. Pernah ini. Tidak tahu nih bapaknya yang mana katanya. Maksudnya apa? Dia meminta uang di setiap laki-laki itu supaya urunan gitu. Ini anaknya siapa ini ayo? Sudahlah, saya 5 juta katanya 5 juta gitu. Ya. Allah bersumpah dengan 1 kota Mekah, 2 manusia.
Apa jawaban sumpahnya? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Mulai dari belum jadi sampai mati. Tahu artinya susah payah? Ini sudah belum nih? Sudah? Kayaknya sudah ini. Sebelum liburan. Ya, jadi Allah menciptakan makhluk yang lain itu gampang dibandingkan manusia. Antum tahu ikan? Begitu bertelur 100.000, 2 juta sekali. Jadi itu. Ada Ustaz yang hamilnya juga lama. Sapi, kambing. Tahu kambing kalau lahir? Begitu kambing lahir, dijilatin sama ibunya, setengah jam. Gini. Setengah jam lari. Antum kapan bisa jalan coba? 9 bulan. Kalau perlu ada yang 11 bulan. Tahu burung tuh cepet. Dikasih makan sedikit, berapa 2-3 hari udah terbang. Lah antum kemudian nakal sama ibunya itu loh. Ibunya gendong gini dari kecil antum itu. Rela basah asal antum kering. Rela nggak tidur asal antum nyenyak. Antum kencing sembarang kan nggak ngerti antum. Antum nggak tahu waktu itu, ingat lupa sudah. Ya, sudah besar kayak gini. Antum lebih susah daripada makhluk yang lain tuh. Antum pernah lihat hewan bunuh diri gitu? Nggak ada, dikejar sama antum. Coba mau makan, yang paling sulit itu manusia. Kambing ada apa dimakan langsung. Rumput makan, daun-daun makan. Antum tunggu kuliner dulu. Ya, macan, kambing langsung dimakan. Ular langsung dimakan kambing gitu. Antum enggak sembelih digini pakai api, pakai beli gas gitu. Ya. Ikan lebih gampang lagi, yang besar makan yang kecil. Lep. Lah iya, antum ini sebagai laqad khalaqnal insana fi kabad. Antum susah. Tahu, manusia untuk jadi sperma manusia laki kepada perempuan, untuk bisa jadi itu, itu susahnya mas antum. Dibandingkan makhluk lain. Sperma yang antum bapakmu keluarkan itu ke ibumu, itu jumlahnya katanya ratusan ribu atau jutaan. Yang bisa sampai menerobos telur itu, jantung rahim gini. Kalau perlu ada gambarnya itu. Itu cuma 1, 2. Kalau ada yang kembar banyak itu biasanya bukan normal. Biasanya melalui bayi tabung. Tahu bayi tabung? Emangnya antum juga tidak nabung tiap hari, ditabung tiap hari lalu jadi gitu. Bayi tabung itu diambil sperma laki-laki, diambil telur perempuan, ditaruh di tabung, dikasih bumbu, kunyit apa sebagainya itu. Kemudian diaduk gitu, temu-temu. Yang mahal tuh ada bumbu dari Amerika, 150 juta. Ini. Supaya nggak mati itu. Kalau kelihatan sudah jadi, disuntikkan lagi ke dalam rahimnya. Ternyata saya ketemu sama orang, sudah bu, ini yang ketiga mas katanya. Nah, jadi ternyata tidak setiap ngaduk 150 juta itu jadi. Ini gagal bu, nanti lagi.
150 juta lagi. Coba antum beli ayam petelur, tiap hari ceplok telur. Kayak itu. Ya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Nah, peringatan ini. Sesusah-susahnya kita di dunia, ya, nanti lebih susah di padang mahsyar. Begitu. Jangan antum bilang, wah kita akan sholat beriman, nanti di kuburan. Tidak bisa. Antum masuk kuburan itu sendirian. Furada. Nggak bisa antum minta temennya sekarang, belajar sama temennya, minta ibunya, bapaknya, gurunya. Nggak ada. Antum sendirian. Ada yang berani jalan sendirian, pergi sendirian, latihan. Cuma mau pergi ke sini ngajak teman. Lah kapan tuh bisa sendirian? Kalau sudah bisa sendirian, ngadep Ustaz sendirian. Nanti saya mau ngomong apa? Latihan sendirian. Ya tanggung jawab itu sendiri. Baru di kuburan, wah ceritanya susah. Keluar di padang mahsyar susah. Ya, tempat matahari dekat, panas 50.000 tahun. Antum yang tenang-tenang. Hanya sedikit yang selamat. Tahu berapa yang selamat? Tahu? Yang selamat itu 1 dari 1000. Tanya anak kelas 5 atau kelas 4 hadisnya itu. Kalau penduduk Sampang ini 1 juta, yang selamat cuma 1000. Jumlah santri sudah 600. Kalau penduduk dunia ini 7 miliar, yang masuk surga cuma 7 juta. Hadisnya jelas. Asu bi'san nar, lemparkan ke dalam neraka. Ditanya sama malaikat, "Minkam ya Allah?" Dari setiap berapa? Min kulli alfin tis'umi'ah tis'a wa tis'in. Ya. Ya itu artinya laqad khalaqnal insana fi kabad. Sejak penciptaan manusia dalam kondisi susah. Ya, antum tahu anak yang paling bahagia, orang paling bahagia siapa? Anak kecil. Antum lihat kakek-kakek, nenek-nenek paling menderita. Kalau antum tidak beriman, tidak tersenyum orang tua-tua itu. Sampai kerja tua-tua. Gitu. Ya terserah antum. Kalau antum dari muda sudah belajar konsisten, insyaallah. Tapi kalau antum berusaha lihat, kalau tua kita lihat nanti. Antum bisa kenal, mungkin keluarga, famili, paman siapa yang tuanya tambah ganteng, tambah cantik, coba bandingkan. Ada yang tuanya dulu ganteng jadi jelek. Ada dulu jaksa gagah gitu. Begitu dia kena kasus berubah langsung wajahnya dalam 3 bulan. Saya nggak lihat. Ya. Ihfadillah yahfaduk. Jaga Allah, Allah akan menjaga kita. Jawaban sumpah, Allah ciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Kabat itu artinya lever, kibdah. Kalau qalbun artinya hati, bolak-balik. Kabat itu kerja menyaring yang paling berat.
Karena itu antum menurut dokter harus tidur dari jam 7 sampai jam 1. Karena waktu itu waktunya untuk tidur. Waktunya mengistirahatkan lever. Lever itu alat untuk menyaring jantung. Ada benda kecil di lever itu empedu. Kalau itunya rusak antum asam urat. Tapi kalau livernya nggak nyaring, nah itu yang lain bisa terganggu. Ya. Nah, ini tipe manusianya nih. Ayah sabu allai yaqdira alaihi ahad. Manusia mengira tidak ada yang menguasainya. Saya ingatkan ya kepada yang kelas 6. Kepada yang kelas 6 ini. Antum adalah laki-laki. Laki-laki menjadi ketua, kepala dibandingkan perempuan. Kepala kalau antum di rumah, bapaknya beres, keluarga beres. Bapak nggak beres, keluarga selbut rusak. Kenapa harus kelas 6? Yang berkuasa di pesantren ini kelas 6. Kalau kelas 6-nya beres, semua beres. Kalau kelas 6-nya nggak beres, yang kelas 5 jangan melirik. Kenapa? Orang yang ketika di atas begini, di atas gini nih, woi jemaah, dia tidak ada yang mengontrol kecuali dirinya. Ngerti maksudnya ini? Dia mau gini itu tidak ada yang bisa mengontrol kecuali dirinya. Self control dari sini. Dan itu tidak dimiliki oleh perempuan. Kalau perempuan yang berkuasa, dia hilang keseimbangan, emosi, marah, lagi head, lagi gini, banyak. Ya. Jadi ketika antum berada di satu tempat, antum yang paling berkuasa, nah antum itu tidak ada, kayak raja apa. Dia bisa semena-mena, semaunya. Nah tolong yang kelas 5, kalau ada kelas 6 merasa bebas di kamar gini-gini, antum gak usah ngelirik. Karena besok antum tiru itu. Ya, yang kelas 1 sudah kelas 6 kok gitu, kok masih gurau salahnya. Antum gak usah ngelirik, besok kita ngerjakan, ngerti? Dulu yang sholat di sini yang kelas 1, yang kelas 3 udah mundur di belakang. Kalau Ustaz Hedi kelas 6 suruh paling sini. Saya bilang, saya kan sholat di belakang. Yang di sini kelas Allah Akbar. Yang kecil di belakang. Gini kecil. Kenapa? Gak ada yang ngikat, ngerti? Gak ada yang mengingatkan gitu, gak ada yang disungkani gitu. Nah orang yang sudah dewasa, ininya yang main kontrol dirinya. Kalau ini belum main, berarti antum masih muslim, gak naik ke mukmin, ngerti? Masih dituk-tuk, masih gitu. Coba antum salat kelas 1, di sini kelas 5, kelas 6. Allah, nggak berani gini-gini. Coba sama-sama kelas 1. Nah kalau sudah kelas 6 masih kayak gitu, lalu siapa yang jaganya? Apalagi ustadznya, Allah. Ustadznya gitu. Jadi gimana ini? Ya. Jadi orang dewasa itu antum ngerti ininya, self control sini. Bisa mengendalikan diri sendiri. Kalau enggak ya kayak anak kecil itu gurdu. Ayah sabu alam yaqdira alaihi ahad. Dia mengira nggak ada yang sanggup. Lah orang kayak Pak Jokowi, Ibu Presiden, siapa yang bisa menang lawan saya? Itu nggak percaya bahwa ada Allah yang bisa mengendalikan gitu loh. Ya tolonglah baca ayat ini keputusan.
Sehingga merasa gini, manusia bebas, liberal. Kalau di barat merasa tidak perlu ada yang ngawasi, tidak harus bertanggung jawab. Ya, kalau kelas 6 tidak ada ustaz. Ustaz Muzaki barusan pergi. Nah, gitu. Dia nggak ada kontrolnya sini. Maka yang kontrol kelas 1 dilihatin. Apa lihat-lihat ke semua. Apa? Menurut kita tuh sudah kayak gitu, sudah ustaz, sudah kelas 6 kok masih gitu, kok masih kayak saya gitu. Antum nih ada mic nih. Ya. Kelas 1. Halo. 1 2 3 halo. Percobaan. Enggak apa-apa kelas 1. Kalau kelas 6. Halo, coba juga. Ya, yang bagi anak itu mungkin enggak apa-apa, tapi seiring dengan usia gitu. Lalu ada ustaz kayak gitu. Ustaznya sudah tua, uban semua lagi. Masih kayak halo juga gitu. Lalu apa gunanya antum tambah tua itu kalau gitu? Ulang tahun yang ke-40. Tapi mental tetap 17. Main kebut-kebutan. Ya, orang di barat tuh merasa tidak ada yang ngontrol. Tidak ada Tuhan. Wah, terserah. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Ayah sabu alam yarahu ahad. Ngerti ayah sabu itu? Dia mengira, maksudnya dia mempersepsi hidup loh. Kenapa Anda jadi nakal? Tak kira temu, gak mungkin ketahuan. Karena antum merasa gak ada yang ngawasi. Merasa Allah gak tahu, merasa gak ada CCTV. Coba antum ada maling, mau curi ada CCTV. Gak jadi gitu. Baru CCTV. Nah, kalau antum beriman CCTV-nya di sini, nggak perlu gini-gini tuh. Tapi sulitnya luar biasa. Ya, tantangannya antum sekarang tuh luar biasa. Ya, saya lebih senang lihat antum ngaji capek ngantuk-ngantuk itu di masjid ngantuk-ngantuk daripada main HP nggak ngantuk-ngantuk. Padahal sudah 3 jam. Sampai matanya gini ya, kuat. Kenapa kok kuat kalau main HP? Ayo jawab. Kenapa kalau habis sisa ngaji setengah lembar langsung ngantuk? Habis subuh ngaji. Kenapa kalau main HP kok nggak ngantuk? Tahu jawabannya, tahu? Dulu ada supir saya namanya Pak Hashim. Dipanggil Pak Gepeng, padahal dia tebel orangnya. Habis Isya ngaji 1 halaman. Ngantuk. Keluar ada warung itu depannya SD di Rumah Barat tuh. Depannya masjid, warung gazeboan, main remi di sana domino. Sampai jam 12, jam 1 diginikin. Sudah capek, ayo, jangan ngantuk ya Bang. Padahal tadi udah ngantuk. Coba antum cari kenapa coba. Nanti setan yang disalahkan. Ya itu tergantung lah, antum semangatnya kemana. Semangat iman apa semangat eman. Ya, jadi ini saya cukup di ayat 7 ini ya. Manusia mempersepsi bahwa, mempersepsi itu artinya apa? Memandang bahwa ayah sabu, apakah insan itu, laqad khalaqnal insan itu menyangka, mengira ya, alla yaqdiru alaihi ahad,
bahwa dia tidak dikuasai, dia bebas bertindak. Kalau saya contohkan kelas 6 itu karena yang paling bebas di sini kelas 6. Kalau di rumah yang paling bebas tuh bapaknya. Untung ibunya lebih galak. Ya. Ya gitu. Ayah sabu alam yarahu ahad. Tidak ada yang lihat. Semua orang yang bermaksiat berdosa merasa tidak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu dia masih takut, apalagi Allah. Kemudian dia berdalil, ya, ahlaktu malal lubada. Saya sudah banyak menghabiskan harta. Orang mau berbuat dosa, mau bermaksiat, mau goblok, itu perjuangannya juga besar. Ya, perjuangannya agar antum goblok itu besar. Saya terkejut, mohon maaf ya, saya terkejut. Ponaan saya, SD kelas 3, kelas 4 Pak, sama ibunya dijatah 1 bulan baru boleh beli 100.000 saja. Wih, anak kecil belanja main game loh, supaya main gamenya nggak kalah. Apa namanya? Top up dijatah 100.000 1 bulan. Antum berapa? Hah? Sebab kalau nggak top up kalahan katanya. Saya bilang berarti saya ini jadul banget gitu. Iya, nggak milenial banget, kolonial sudah. Itu ponaan yang sudah masih SD. Top up dijatah sebulan 100.000. Antum nggak pakai top up nggak? Yang bener antum ini. Ya itu artinya apa? Korban antum nih, korban. Nggak tahu lah senengnya di mana gitu. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Nah, tipe orang ini sudah menghabiskan harta banyak. Antum tahu, orang yang paling mengeluarkan duit paling banyak tahun 2024. Ya. Yang paling banyak adalah Pak Jokowi. 400 triliun. Bansos untuk ini, beli ini, gini. Untuk nyogok antum lah ya. Kalau di Pamekasan yang banyak keluar duit namanya Gus Miftah. Tahu ya Gus Miftah? Itu disalamin semua 100.000 seket, cek tekos. Nah, gitu. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Mereka ngabisin duit itu triliunan. Kalau antum tidak percaya ya, tanya, bikin perpisahan. Saya pernah bikin acara kecil ini di Sampang. Itu habisnya 100 juta. Padahal pakai tenaga apa gitu. Nah, kalau mereka saat stadion segitu, itu berapa? Kong sewa sound system berapa? Mau pakai layar gini ini 7 juta saat gitu. Kayak manten kuade ini berapa gitu, ini berapa? Manten gitu aja. Ya, coba antum tiap hari kampanye itu, tiap hari.
Dan itu dibiayai. Kemarin demo dibiayai. Mana? Katanya mau dikasih 80.000, 100.000. Tidak tahu apakah Prabowo sudah ngasih atau Jokowi, cuma bawahan-bawahannya lah. Broker-brokernya itu. Jangan-jangan nggak dibayarin. Ya, jadi bukan hanya orang beriman yang ngabisin duit, mereka lebih banyak menghabiskan uang. Ini kesaksiannya ini. Kenapa mereka lebih banyak menghabiskan uang daripada kita? Karena memang mereka uangnya lebih banyak. Lah iya, coba antum, bos tembakau yang di Pamekasan tuh, kain duit berapa ratus juta kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.